Kalau secara laporan keuangan kita cek, perusahaan asetnya di 2023 itu turun tipis ke 12,9 triliun juta miliar. Iya, 12,9 triliun. Tahun 2022 itu di 13,1. Cashnya turun lumayan signifikan, sebelumnya 1,3 T jadi hanya 1 T. Oke, harusnya secara penghasilan keuangan ini turun. Kalau kita cek kas dan setara kas, not nomor 4 dari perusahaan. Nah, ini kasnya, depositonya ada 630 jadi 60%. 60% kalau sebelumnya itu 800 M atau senilai 64,7. Oke, 64,7% dari total kas. Kalau ini 57, oke turun. Secara porsi dari total keseluruhan turun, dan secara nominal pun di deposito turun. Nah, imbal hasilnya. Nah, ini imbal hasilnya dalam bentuk rupiah 1,9 sampai 6,5, dalam USD deposito dalam bentuk USD 0,75 sampai 5. Kalau dari persentase naik sih. Nominalnya yang turun. Oke, di dolar. Nah, ini dan di dolar mereka naruh baru ya di PT Bank Cina Konstruksi Bank Indonesia Tbk dengan nominal 6M aja sih, kecil. Sebelumnya tapi nggak ada. Oke, paling banyak depositonya di BRI 230 M, disusul oleh BNI 139 M. Oke, itu. Nah, ini persediaan. Mereka persediaan, kalau di total ini, bentar, ini persediaan tanah, rumah dan bangunan dalam konstruksi, rumah dan bangunan siap jual dan lain-lain 1,4. Berarti ini persediaan lancar. Persediaan lancar. Nah, ini kalau dalam pengembangan itu oke, bagian lancar. Totalnya dalam pengembangan itu nominalnya 6 triliun. 6,1 triliun dengan total rata-rata bisa dikatakan 1 hektar lah ya. Cikarang 1,1 hektar areanya, 1.100 hektar, Kendal 400 hektar, Pandeglang 1.400, Morotai 1.400. Jadi kalau di average ya 1.000 lah. Oke, kalau kita cek tanah yang dikembangkan dibandingkan tahun lalu 2023, Cikarang ini bertambah, Kendal ini turun, oke, Pandeglang ini turun tipis, Morotai ini naik kecil tipis juga. Oke, pelepasan hak tanah yang untuk dikembangkan. Oke, kalau kita cek di sini juga bagian yang tidak lancar itu 693 hektar. Ini berarti belum dikembangkan dengan nominal 1 triliun. 1 triliun dari sebelumnya 676. Jadi mereka kalau bisa dikatakan nih beli tanah lagi nih. Oke, kita cek lagi ke atas, ke liabilitas. Oke, ke liabilitas, pinjaman bank jangka pendek nggak ada. Oke, kalau kita cek di sini hutang berbunganya senior notes ini bonds ya, nggak ada. Tahun lalu di 2022 itu 516 M, tahun ini nggak ada. Ada pinjaman bank 263 M. Udah itu aja ya secara jangka pendek. Masih bisa di cover dengan kasnya. Nah, kalau jangka panjangnya, nah ini ada bonds 2,8 dan juga pinjaman bank 1,3. Kalau di total itu senilai 2805 ditambah 1337, 4,1 T. Nah, itu PR kalau bayar dengan kasnya doang. Tapi kalau di cover dengan tanah yang dikembangkan ini sudah bisa sih, karena tanah dikembangkannya secara nominal tuh 5 triliun. Sedangkan hutang berbunganya 4 triliun. Jadi masih make sense. Masih bisa. Total liabilitasnya bahkan kalau di total tuh 6 triliun aja. 6 triliun aja kalau kita calculate, nah kita hitung-hitung dari persediaannya mereka itu tanah yang dikembangkan 5 ditambah persediaan yang tanah yang belum dikembangkan itu 1,4. Jadi totalnya bisa dikatakan senilai
persediaannya ini di luar persediaan ya. Tanah yang dikembangkan tuh 5 triliun. Terus tanah yang untuk dikembangkan tapi bagian tidak lancar dan belum dikembangkan berarti itu 1 triliun, jadi 6 triliun. Nah ini 6 triliun total hutangnya tadi 6,16. Nah ini berarti bisa lah ke cover dengan persediaannya doang gitu. Persediaan dalam bentuk tanahnya tadi ya. Oke, mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 2,1 T. Jadi kalau bisa dikatakan secara kesehatan perusahaan ini sehat perusahaannya. Perusahaannya sehat. Nah ini kalau kita lihat penjualan dan pendapatan jasa 3,2 T. Sebelumnya 2,7. Nah, dari sini omsetnya aja sudah ada kenaikan lumayan senilai 500 M. 500 M tuh 19%, hampir 20. Tapi kalau dari laba bruto naiknya senilai, bentar ini aja kurangi 14,27, 100 M 7%. Nah, jadi ada beban yang naik drastis di sini. Karena di sini omsetnya naik 19 tapi di laba brutonya cuman naik 7% aja. Oke, kita lihat beban-bebannya di sini. Beban-bebannya, nah tahun lalu ini PR karena dari laba kotor 1,4 mereka menjadi laba sebelum beban laba sebelum manfaat pajak penghasilan tuh hanya 48 miliar aja. Karena tahun lalu yang membengkak banget itu, gede banget itu adalah ada 3 elemen, yaitu beban keuangan 516 M. Wow. Terus yang kedua adalah beban umum administrasi 450 M. Dan yang ketiga adalah beban lain-lain sebesar 342 miliar. Nah, kalau tahun ini masih sama, 3 elemen itu lumayan gede, tapi ada penurunan lah yang sangat signifikan. Yaitu di beban keuangan. Tahun ini di 2023 beban keuangan cuma 386 M. Ya, turun banget. Tahun lalu kan 516. Sama beban lain-lain hanya 134, sebelumnya 342. Jadi dari sini sudah ke cover banget, yang membuat laba sebelum manfaat pajak penghasilan bisa tetap stay di 567 atau 30% dari labanya lah. Kalau dihitung-hitung. Kalau dihitung-hitung pastinya itu ya 37%-nya. Nggak seperti yang tahun 2022 gitu. Kalau saya melihat tadi harusnya pendapatan keuangannya turun. Nah ini naik ya. Ternyata pendapatan keuangannya 163 miliar. Tahun lalu hanya 44. Nah ini kita cek ya di note 31. Kita cek penjualannya dulu sejak note 27, 31, 27 sampai 33 deh kita cek. 27 sampai 33 kita cek note 27 sampai 33. Note 27 kita cek secara lebih detail. Nah ini penjualan dan pendapatannya, omsetnya mereka dari penjualan tanah matang, tanah rumah, apartemen, ruang perkantoran dan rumah toko atau ruko, sama tanah dan bangunan, lalu pembangkit tenaga listrik, jasa dan pemeliharaan, dry port, golf, penyewaan ruang, pariwisata, kondominium, agrobisnis dan konsultasi. Ini 32. Kalau kita lihat tanah matang naik 1,3 T, sebelumnya 700. Terus kalau tanah rumah turun, apartemen turun, rukonya ini juga turun, tanah dan bangunan pabrik turun, pembangkit tenaga listrik naik, ke jasa dan pemeliharaan naik. Nah ini recurring income-nya mereka, let's say 10%. Dry port turun tipis, golf naik, ruko juga ini penyewaan kalau ini penjualan, kalau ini penyewaan ruko turun juga. Pariwisata naik tipis 3M, 10% lah ya, 10%, hampir 10%. Kondominium turun tipis, agrobisnis dan konsultasi turun. Jadi bisa dikatakan penjualannya naik sangat oke banget karena penjualan tanah matang di sini. Oke. Kita cek beban pokok penjualannya. Nah, ini beban pokok penjualannya dari tanah matang 588 bebannya. Dari omset 13 T. Oke, di sini 17 ya paling besar yaitu. Nah, ini beban
dari pembangkit tenaga listrik 600 M sendiri. Lumayan ya. Omsetnya tenaga listrik 800, bebannya 600. Lumayan. Profitnya kecil sih. Tidak sebesar tahun lalu, karena tahun lalu ibaratnya cuannya omsetnya 719. Kurangi beban, itu pembangkit listrik 465 bebannya. Oke, bersihnya 254 lah laba kotornya tahun lalu. Laba kotor 254 tahun lalu. Tahun ini senilai 258, naik tipis banget, hanya 4 M. Terus beban penjualan, nah ini 89 M. Promosi dan iklan digencarkan 44 M. Komisi dan insentif naik, oke. Operasional naik. Nah ini masih make sense sih. Promosinya naik, yang membuat omsetnya juga naik. Nah ini kalau kita lihat promosinya mereka, kenaikannya itu senilai 13 M. 13 M tuh 42%, lumayan besar. Dengan kenaikan 40-an persen biaya promosi, tapi omsetnya naiknya 19. Ya masih oke lah, masih make sense lah. Karena tidak bisa sesignifikan, tidak bisa seefektif itulah. Ini bebannya, beban umum dan administrasi 463, naik tipis banget. Gaji dan tunjangan bahkan turun. Pajak dan perizinan tuh naik tipis. Yang membuat naik signifikan apa ini berarti? Keamanan naik. Lingkungan, beban umum administrasi lingkungan 14 M, naik lumayan signifikan. Ini beban imbalan kerja, oke, ada pesangon ya 7,6 T, sebelumnya 2 T. Asuransi nggak signifikan, lumayan sih itu. Perjalanan dinas, wow gede banget, sebelumnya 2 T, sekarang 7 T. Sebelumnya 5 M, sorry, sekarang 7 M, naik 2 M loh. Hiburan dan representatif hampir 6 M. Lain-lain ini gede banget. Sebelumnya 8,7, sekarang 17. Nah, ini lain-lainnya apa nih? Terus kalau di sini pendapatan keuangan tidak dijelaskan ya. Berdasarkan apa ya? Hanya akun ini berapa pendapatan atas bunga bank, deposito, investasi jangka pendek, bunga dari piutang usaha dengan komponen pembiayaan signifikan, dan laba nilai pasar atas kontrak forward dengan saldo sebesar 163 miliar ya, dan 44 miliar masing-masing untuk tahun 2023-2022 ya. Ini kan yang didapat ya. Oke, itu sih tidak. Nah ini beban lain-lain. Tahun lalu gede banget beban lain-lain 342. Itu yang membuat paling gede adalah ternyata efek dari selisih kurs 42 triliun sendiri, 420 miliar sendiri. Kalau tahun ini malah untung 92 miliar. Kalau kita kurangkan aja bebannya, itu aslinya tahun lalu 342 kurangi 420, aslinya bebannya nggak ada sih, malah beban lain-lainnya jadi plus hitungannya. Kalau ini hitungannya beban lain-lainnya kan ini 134 ya. Nah ini kita kurangi aja, kita tambah aja, karena ini anggap aja tidak secara real. Aslinya beban lain-lain mereka 226 bahkan 226, tinggal kita tambah dengan 94 something tadi itu sih. Jadi sudah terjawab, aslinya tahun lalu itu tidak serugi-rugi amat Kija ini, karena beban lain-lainnya itu kalau kita cek tadi ya, laba selisih kurs berapa tadi, 400 M sendiri, gede banget tadi gitu sih. Jadi cuman sudah terjawab. Mereka berhasil menekan ya, beban keuangannya berhasil ditekan. Terus beban dari penjualan oke lah, masih make sense, masih masuk akal. Pendapatan keuangannya juga naik, which is good. Tapi ada hal yang kurang, menurut saya secara pribadi kurang serk, yaitu lain-lainnya apa, karena lumayan tadi ya, dari beban umum naiknya, lain-lain juga gede juga ya. Apa itu lain-lainnya gitu. Kita lihat arus kasnya. Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan 564 M, turun tipis. Paling banyak dari beban usaha lainnya 1,2 T ya, 1,2 T. Terus pengembangan tanah dan konstruksi dan perizinan 700 M, lumayan juga ya.
Aktivitas investasi mereka keluar 394 M untuk beli tanah dan aset tetap. Ya, untuk beli tanah dan aset tetap paling banyak ya, beli tanah 226 M sama beli aset tetap 127 M. Tahun lalu beli juga aset tanah 113 M. Dan mereka habis dapat duit 12 miliar dari penjualan saham entitas asosiasi. Nah, mereka makin jual-jualan lagi nih. Terus aktivitas pendanaan mereka keluar 398 M. Oke, untuk bayar senior notes 2023 498 M paling gede itu, dan juga pembayaran pinjaman bank 198 M. Tapi mereka habis dapat duit dari bank juga 212 M. Tuh, so far itu yang membuat secara total pengaruh perubahannya 2 miliar ya ini ya. Pengaruh dan penurunan dan kenaikan kas 200 M dibandingkan tahun lalu. Gitu, 231 miliar. Oke, jadi secara kesimpulan kalau kita cek kijanya sendiri ya, teknikal tadi sudah kita bahas di support. Secara PI dan PBV memang murah berdasarkan indikator yang sering digunakan oleh Pak Lokeng juga termasuk murah. Terus kalau kita lihat ya tadi secara asetnya, kesehatan perusahaan oke lah, masih oke. Yang membuat saya kurang struknya sendiri adalah yaitu tadi ya, negatifnya pengendali porsinya kecil, persentasenya paling banyak malah di masyarakat. Nah itu menurut saya kurang oke lah ya. Itu sama tadi penjualan paling gedenya ya di tanahnya aja. Kalau segmen-segmen yang lain masih belum yang sangat signifikan, bahkan turun. Pembangkit oke, naik growth, tapi ternyata secara laba kotor yang nggak gede-gede amat. Itu negatifnya perusahaan ini juga tadi ya, jarang bagi dividen. Jadi itu mungkin menurut saya kalau untuk perusahaan ini memang dikatakan murah-murah, tapi untuk dilakukan pembelian untuk dikoleksi, in my opinion, menurut saya pribadi, menurut pandangan saya kalau Kija enggak dulu, karena ada poin di mana dia tidak bagi dividen, terus porsi kepemilikannya gede banget tadi 50% di masyarakat. Jadi itu secara kesimpulan untuk Kija menurut saya pribadi, tapi kembali lagi ke putusan dan ke analisa atau menurut preferensi masing-masing dari Mas Mbak dan Bapak Ibu sendiri. Jadi itu semoga bermanfaat yang kita sharekan di video kali ini tentang perusahaan yang turun around yaitu Kija. Sudah terjawab apa yang membuat perusahaannya naik dan kenapa kok tahun lalu bisa negatif, sudah terjawab juga tadi di video. Semoga bermanfaat, tapi yang terpenting